selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali persekutuan doa pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur pagi ini. Tuhan sudah jagai kami semalam. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, segar. Tuhan terus menambahkan kehidupan kami dengan berkat-berkat yang boleh kami terima dari Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan terus menolong kami agar kami dapat mengerti bagian dari firman Tuhan dan kami belajar untuk mau melakukannya. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, disitulah kami akan bertambah di dalam sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 hingga 35 yang saya beri judul bertambah dan berbagi. Ya, firman Tuhan dituliskan demikian. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, dari sejak kita berada di sekolah dasar, kita sudah belajar berhitung angka-angka yang ditambah, yang dikurangi, yang dikalikan, yang dibagi. Nah, pagi ini saya ajak saudara untuk
bertambah dan berbagi. Karena sebetulnya bertambah dan berbagi itulah yang seharusnya mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, peristiwa kebangkitan Kristus yang diberitakan oleh rasul-rasul membuat hidup orang-orang percaya bertambah karena beroleh anugerah yang berlimpah-limpah. Bukan hanya jumlah mereka yang bertambah-tambah, tetapi mereka juga bertambah di dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Berlimpah dalam iman, berlimpah dalam sukacita, oleh karena yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus disalibkan dan mati, ternyata semua yang dikatakan itu benar-benar terjadi. Yesus harus mati, tapi kenyataannya tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus. Kalau pada saat itu manusia justru membuat Yesus mati, tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan sejak itu Yesus tidak akan pernah mati lagi. Yesus hidup selamanya dan senantiasa menyertai murid-muridnya. Itulah anugerah dari Tuhan yang dikaruniakan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan akibatnya dikatakan mereka bertambah-tambah pula di dalam kasih. Oleh karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah membuat mereka bertambah-tambah di dalam kasih. Anugerah Tuhan itu mendorong mereka untuk bersedia berbagi. Tidak takut kalau sendiri bakal kekurangan. Nah, diceritakan atau dituliskan dalam Kisah Para Rasul bahwa di antara mereka yang punya rumah, punya tanah, properti, bukan untuk ditabung buat masa depan mereka dan keturunannya, tetapi anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidupnya itulah membuat mereka ada kesediaan untuk berbagi. Mereka bagikan kepada yang membutuhkan, sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Saudara-saudara, sebetulnya dengan berbagi memang seolah harta kita itu berkurang, tapi bisa saja berkurang hanya untuk sementara. Namun justru ketika bisa berbagi, mereka itu bukan hanya berkurang secara materi, tapi mereka bertambah dalam sukacita. Dan ketika mereka bertambah-tambah dalam sukacita, ketika mereka mau berbagi, mereka punya tabungan rohani. Oleh karena mereka mentaati firman Tuhan. Berbagi kasih malah memperoleh kasih juga dari orang lain. Jadi sebetulnya ketika kita berbagi, kita tidak akan menjadi kekurangan. Justru dengan berbagi kita akan bertambah-tambah secara rohani terutama. Saudara, kisah tentang seorang peternak domba. Pada suatu hari dia mengadu kepada Pak RT. Oleh karena dombanya sering kali dikejar dan digigit oleh anjing liar milik tetangganya. Walau tetangga itu sudah sering kali diperingatkan, namun anjing-anjing liar itu tetap dilepas begitu saja. Nah, kemudian apa nasihat Pak RT kepada peternak domba itu? Pak RT berkata, "Pak, coba sih berbagi. Beri 1 atau 2 ekor anak dombamu. Pasti mereka akan menjaganya sehingga ya anjing milik mereka itu pasti juga akan
ya dimasukkan dalam kandang, tidak akan dilepas liar seperti itu. Peternak itu mendengarkan bahwa nasihat Pak RT baik juga. Oleh sebab itu dia turuti. Dia bawa 2 ekor anak domba, dibawa ke tetangganya, diberikan kepada mereka. Nah, sejak itu maka anjing milik tetangga itu dimasukkan dalam kandang. Nah, domba-domba milik peternak itu ketika dilepas begitu, wah, domba-domba itu makan rumput dengan tenang sehingga bisa beranak pinak. Lagi pula bukan hanya bertambah dombanya, tetapi bertambah saudara, yaitu tetangga yang memiliki anjing-anjing liar tadi. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita sulit berbagi? Atau kita punya kesukaan untuk berbagi? Kita berbagi bukan karena kita baik, tetapi kita bisa berbagi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Nah, hanya dengan kesadaran penuh bahwa semua yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan, bahwa itu adalah anugerah Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa kasih setia Tuhan bagi kita tidak akan pernah berkesudahan. Malahan dikatakan setiap pagi kasih setia Tuhan itu menjadi baru. Nah, dengan menyadari hal-hal itulah maka kita akan bertambah-tambah kasih kita terhadap sesama. Makin bertambah kasih dan hati kita pun akan menjadi terdorong untuk berbagi. Ketika berbagi, itulah maunya Tuhan. Jangan takut berkekurangan, karena di dalam Tuhan saat kita berbagi justru kita akan mendapatkan tambahan-tambahan berikutnya. Berbagilah dengan sesama, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami diberi segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan juga memberikan kepada kami harta benda, pengetahuan, pengertian, dan kasih supaya kami bagikan kepada orang lain, agar orang lain ikut merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena jemaat yang mula-mula sudah memberikan teladan yang baik bagi kami, yaitu kesediaan untuk berbagi, sehingga ada sukacita di antara kami. Dan dengan berbagi kami betul-betul menyukakan hati Tuhan. Kasih kami terhadap sesama tak akan pernah lekang dimakan oleh waktu. Apapun yang kami berikan bisa saja hilang, tetapi kasih kami akan terus terpatri di dalam hati orang-orang yang menerima pemberian-pemberian kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus-menerus belajar untuk berbagi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pekan ini berulang tahun, beri sukacita di hati mereka, syukur sehingga mereka boleh menggunakan waktu-waktu hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yaitu Ibu Franswa Wulangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Pak Hermanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Wirmon, Ibu Simon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Pak Timotius Oswari, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayong, Bapak Ho Chung Ming, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Gianti,
Dan mungkin anggota-anggota keluarga kami yang tidak disebutkan namanya, tetapi sedang dalam pengobatan demi pengobatan yang cukup panjang. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan tambahkan iman kepada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan untuk rencana pelembagaan bakal jemaat Bumiayu yang sudah makin dekat. Tuhan tolong untuk segala persiapannya. Kami juga mendoakan untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah lingkungan YP3K serta untuk kelompok bermain dan TK Kasih Ibu. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga menambahkan jumlah murid di dalam kelas-kelas yang ada, dan para pendidik sungguh-sungguh tidak lupa untuk mendidik anak-anak di dalam cinta kasih Tuhan. Kami tetap mendoakan kalau sidang MK berlanjut dalam hari-hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka sehingga memutuskan hal yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai hari ini dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami lakukan bersama dengan Tuhan, menjadi berkat, mendatangkan berkat bagi keluarga kami, dan kami juga berbagi berkat bagi sesama kami. Sukacita akan melingkupi kehidupan diri kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama menyanyikan Pakailah Waktu, Anugerah Tuhanmu. Kasih-Mu demi